Bayangin, sebuah wilayah laut luas, sunyi, biru tak berujung, tapi punya reputasi paling angker di dunia. Wilayah yang bikin kapten kapal merinding, pilot deg-degan, dan ilmuwan pusing 7 keliling. Namanya Segitiga Bermuda. Sebuah area seluas lebih dari 1,3 juta kilometer persegi, membentang di antara Miami, Bermuda, dan Puerto Rico. Jika ditarik garis, bentuknya memang segitiga, tapi misterinya nggak sesederhana bentuknya. Tempat ini jadi legenda karena puluhan kapal dan pesawat yang hilang tanpa jejak. Bukan hilang karena bajak laut, bukan tenggelam biasa, tapi hilang seolah ditelan bumi. Tanpa bangkai, tanpa sinyal SOS, tanpa peringatan. Dari sinilah cerita aneh mulai bermunculan. Kompas yang mendadak rusak, cahaya misterius, mesin mati tiba-tiba. Sampai dugaan ada portal dimensi. Apakah itu beneran? Atau cuma mitos yang dibesar-besarkan? Yuk kita gali satu-satu. Misteri Bermuda sebenarnya dimulai lebih dari 500 tahun lalu. Saat Christopher Columbus melintas di sana, tahun 1492, dia mencatat hal-hal yang bikin merinding. Kompas kapalnya tiba-tiba melenceng. Cahaya misterius muncul jauh di horizon. Air laut terlihat bergerak tidak biasa. Di era tanpa teknologi, catatan kayak gitu udah cukup bikin pelaut takut. Tapi misteri itu baru meledak ratusan tahun kemudian. Tahun 1950, media Amerika ngebahas beberapa kasus kapal hilang di wilayah itu. Lalu tahun 1964, penulis Vincent Gaddis bikin istilah yang akhirnya viral ke seluruh dunia, The Bermuda Triangle. Sejak itu, setiap kejadian aneh di Laut Atlantik langsung diseret-serai ke segitiga Bermuda. Dan puncaknya, buku Charles Berlitz tahun 1974 yang ngasih bumbu Atlantis, UFO, dan energi gaib. Boom! Legenda lahir. Tapi misteri bukan cuma cerita. Ada kejadian nyata yang bikin dunia bengong. Tanggal 5 Desember tahun 1945, 5 pesawat tempur Angkatan Laut Amerika Serikat berangkat latihan navigasi. Cuaca mendung, tapi bukan badai. Tidak lama, pilot melapor. Kompas nggak berfungsi. Kita tersesat. Hubungan radio makin kacau. Mereka terus terbang ke arah yang salah. Kehabisan bahan bakar. Dan hilang. Yang bikin tambah aneh, pesawat penyelamat yang dikirim untuk mencari mereka juga hilang. 2 kecelakaan dalam 1 hari tanpa jejak. Sampai sekarang bangkainya belum ditemukan. Kasus lain, USS Cyclops. Kapal angkut raksasa seberat 19.000 ton, bawa 309 awak. Cuaca tenang dan hilang. Nggak ada panggilan darurat, nggak ada laporan masalah, nggak ada serpihan. Yang lebih gila, 2 kapal kembarannya juga hilang bertahan-tahan kemudian di rute yang hampir sama. Kok bisa? Tahun 1948 dan 1949, 2 pesawat komersial Inggris, Star Tiger dan Star Ariel, lenyap dalam kondisi cuaca cerah. Pilotnya berpengalaman, pesawat sehat, rute jelas. Tapi komunikasi tiba-tiba terputus. Dan lagi-lagi, tanpa serpihan. Kasus-kasus kayak gini bikin segitiga Bermuda naik level. Dari sekadar legenda, jadi misteri global. Ada juga cerita kapal Carol A. Deering ditemukan terdampar, awak hilang semua, makanan tersaji rapi, buku navigasi diambil, sekoci raib, seolah mereka pergi tiba-tiba tanpa tanda-tanda perlawanan. Ini bikin teori makin liar, portal dimensi. Katanya ada pintu ke dunia lain. Makanya kapal dan pesawat hilang begitu aja. Alien dan UFO dipicu laporan cahaya aneh dan hilangnya pesawat tanpa puing. Atlantis dipopulerkan oleh Berlitz, ada teknologi kuno super canggih di dasar laut yang ganggu kompas. Walaupun menghibur, teori ini nggak punya bukti ilmiah, tapi jadi favorit film dan dokumenter. Haha, di balik semua mitos, ilmuwan sebenarnya punya jawaban yang lebih masuk akal. 1. Cuaca ekstrem. Atlantik Barat itu bengis. Badai bisa muncul dalam hitungan menit. 2. Gulf Stream. Arus super kencang. Kalau ada bangkai kapal, diseret jauh dalam waktu cepat. Bikin pencarian mustahil. 3. Variasi magnetik normal. Dulu disangka anomali. Tapi satelit modern nemuin itu variasi magnetik biasa. 4. Human error. Pilot Flight 19 ternyata sering salah navigasi. Banyak kapten zaman dulu kurang pengalaman di wilayah itu. 5. Topografi. Laut dalam, ada palung super dalam bernama Tongue of the Ocean. Kalau sesuatu tenggelam, hilang tanpa jejak. 6. Lalu lintas padat. Semakin ramai jalur pelayaran, makin besar peluang kecelakaan. Penelitian NOAA, US Navy,
Sampai Lloyd's Register menyimpulkan, Bermuda tidak lebih berbahaya dari wilayah laut ramai lainnya. Semua misteri bisa dijelaskan dengan cuaca, arus, kesalahan manusia, dan kondisi navigasi zaman dulu. Jadi, apakah segitiga Bermuda benar-benar angker? Jawabannya, ada kejadian nyata, ada fakta ilmiah, ada juga mitos yang dibesar-besarkan. Segitiga Bermuda adalah gabungan sejarah panjang, kondisi laut ekstrem, teknologi navigasi zaman dulu, dan fantasi manusia yang suka cari penjelasan yang lebih seru dari kenyataan. Tapi justru gabungan itu yang bikin segitiga Bermuda tetap hidup sebagai misteri paling terkenal di dunia. Hingga hari ini, meski sains udah menjelaskan banyak hal, satu hal tetap benar, nama segitiga Bermuda selalu berhasil bikin orang penasaran dan sedikit merinding. Lautan tampak tenang, namun di balik ketenangannya ada cerita-cerita yang belum pernah benar-benar berhenti berbisik. Setelah bertahan-tahan mitos dan misteri menutupi segitiga Bermuda, sebuah babak baru terbuka, bagian di mana manusia mulai mencoba menantang rahasia alam. Namun setiap jawaban yang muncul selalu membuka pintu pertanyaan yang lain. Disinilah perjalanan kita berlanjut. Bukan lagi tentang kejadian-kejadian terkenal dari masa lalu, tapi tentang apa yang ditemukan para peneliti ketika mereka menyusuri lapisan misteri yang selama ini tersembunyi. Seiring teknologi berkembang, para ilmuwan dari NOAA, US Navy, hingga perusahaan asuransi maritim mulai melakukan penyelidikan serius. Mereka mengumpulkan data cuaca, mempelajari ratusan laporan navigasi, dan menelusuri setiap celah yang mungkin menjadi jawaban. Dan perlahan, misteri itu mulai terlihat lebih jelas. Namun bukan untuk sepenuhnya hilang, justru menjadi semakin menarik. Hasil penelitian menunjukkan sesuatu yang mengejutkan, bahwa segitiga Bermuda sebenarnya tidak lebih berbahaya dibanding wilayah laut sibuk lainnya di dunia. Ribuan kapal melintas setiap tahun, ratusan pesawat terbang di atasnya, dan sebagian besar tidak pernah mengalami masalah apapun. Statistik yang menenangkan, tapi juga membingungkan, karena beberapa peristiwa tetap tidak punya jawaban yang lengkap. Teknologi modern kemudian mengambil peran besar. GPS generasi baru, radar cuaca yang presisi, satelit yang mengawasi setiap gerakan badai semua. Itu membuat perjalanan melewati wilayah itu jauh lebih aman dibanding era sebelumnya. Bukan karena misterinya menghilang, tapi karena manusia akhirnya mampu melihat apa yang sebelumnya tak terlihat. Namun segitiga Bermuda tetap menyimpan elemen yang sulit dijelaskan. Terus Gulf Stream, ibarat sungai raksasa yang mengalir di dalam lautan, seringkali menyeret puing kecelakaan ratusan kilometer dari lokasi asal. Jika sesuatu jatuh ke laut, dalam hitungan jam jejaknya bisa hilang tanpa bekas, seakan-akan benar-benar menguap dari dunia. Lebih dalam lagi, di bawah permukaan yang tampak tenang, terdapat tongue of the ocean, palung luas dan gelap yang menjatuhkan apapun ke kedalaman lebih dari 6.000 meter. Di kegelapan seperti itu, cahaya tidak pernah menyentuh dasar. Logam pun dapat hancur oleh tekanan. Apa yang tenggelam di sana tidak kembali. Namun bukan hanya fenomena alam yang membuat misterinya tetap hidup. Ada hal yang jauh lebih sulit diabaikan. Suara-suara dari saksi yang pernah melewati wilayah itu. Pelaut yang bercerita tentang air laut yang berubah warna secara tiba-tiba. Kabut yang muncul dari bawah permukaan, bukan dari udara. Suara-suara rendah yang bergema dari kedalaman, seperti mesin besar yang bergerak jauh di bawah. Cahaya-cahaya yang melintas di bawah ombak, cepat dan tidak pernah terekam. Lalu ada fenomena yang disebut electronic fog. Kisah pilot Bruce Gernon masih menjadi bahan diskusi hingga hari ini. Ia mengaku pesawatnya masuk ke dalam kabut spiral yang membuat seluruh instrumen mati. Kompas berputar tanpa arah, hingga tiba-tiba tanpa penjelasan ia muncul di luar wilayah itu dengan jarak tempuh yang mustahil dicapai dalam waktu sesingkat itu. Fenomena yang tidak pernah terulang, tidak pernah dibuktikan, tapi juga tidak pernah dilupakan. Di tengah semua itu, alam memperlihatkan kekuatannya yang paling liar melalui rock waves gelombang. Raksasa yang dapat muncul tanpa peringatan. Gelombang setinggi gedung, bertingkat yang mampu mematahkan kapal baja dalam satu hantaman. Gelombang yang jika datang pada waktu yang salah, dapat menghapus kapal dari permukaan laut sebelum siapapun sempat bereaksi. Dan ketika Gulf Stream menyeret sisa-sisanya, misteri pun lahir. Semua fenomena ini
Ketika disusun bersama, membentuk gambaran yang lebih kompleks daripada sekadar legenda bahwa segitiga Bermuda mungkin bukan tempat supernatural, tapi tempat di mana rangkaian kejadian ekstrem bertemu pada waktu yang salah. Tempat di mana lautan, cuaca, arus, dan kelemahan manusia bertabrakan dalam cara yang sulit diprediksi. Namun terlepas dari semua penjelasan ilmiah, satu hal tetap benar. Ada bagian dari misteri ini yang belum sepenuhnya terungkap. Beberapa peristiwa masih memiliki titik-titik gelap, potongan yang hilang, bukti yang tidak pernah ditemukan. Dan ruang kosong inilah yang membuat segitiga Bermuda tetap hidup sebagai legenda. Legenda yang membuat penonton bertanya-tanya, membuat pelaut berhenti sejenak, dan membuat dunia terus bertanya, apa sebenarnya yang terjadi di sana? Selama lautan masih berbisik, selama ada kapal yang melintas tanpa jawaban, selama ada cerita yang tidak selesai, segitiga Bermuda akan selalu menjadi tempat di mana sains dan misteri berjalan, berdampingan, dan manusia sekali lagi terpikat untuk mencari tahu apa yang tersembunyi di balik ombak yang tampak tenang.